Kembali lagi bersama saya Prawito di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang ojek online app, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menginstal Redux. Kemudian di sana juga kita mempelajari bagaimana membuat store, bagaimana kita membuat reducer, kemudian bagaimana juga kita membuat multiple reducer dan kita combine dalam combine reducer. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Redux ini, di mana sebelumnya kita menggunakan state secara lokal untuk merubah sebuah value di form yang kita miliki di halaman register. Nah, sekarang semua itu akan kita pindahkan ke dalam Redux. Nah, bagaimana cara memindahkan tersebut? Kita langsung saja ke project yang sudah kita buka sebelumnya. Di sini sudah saya buka text editor dan juga emulatornya, dan ini projectnya sudah berjalan seperti pada tutorial sebelumnya. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sini, terakhir kita memunculkan register reducer.title di sini karena kita memiliki reducer di sini dengan value ada title, ada description. Kemudian yang kita pakai adalah title-nya untuk memunculkan register reducer.title di sini. Nah, sekarang saya akan merubah state lokal di sini dan akan saya pindahkan ke Redux yang kita miliki. Nah, caranya yang paling pertama, kita akan menggunakan state form ini, kita pindahkan ke dalam Redux yang kita miliki. Nah, kita akan buat di sini form, sama seperti di state lokal sana. Kita punya full name, bernilai string kosong. Kemudian di sini kita memiliki email, string kosong juga. Kemudian di sini kita memiliki password, string kosong juga. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita lihat di use effect ini, kita bisa memunculkan value dari reducernya. Kita munculkan register reducer. Nah, kita lihat di React Native Debugger kita sekarang punya nih, selain title sama description, sekarang kita memiliki yang namanya form. Form itu bernilai objek, email, full name, dan password. Nah, sekarang kita akan menggunakan value tersebut sebagai pengganti state lokal kita yang ini. Nah, sekarang state lokal ini akan saya comment. Kemudian set formnya juga saya comment. Nah, ini bagian form.fullname, form.email, dan form.password sekarang sudah tidak ada lagi formnya. Yang ada sekarang kita perlu menambahkan register reducer.form. Nah, karena kita memanggilnya dari register reducer sekarang, bukan lagi dari state lokal. Nah, kita menambahkan seperti ini. Kemudian di send data kita ganti menjadi register reducer.form. Nah, kita simpan sekarang. Nah, tidak ada error di sini. Sekarang kalau kita clear dulu bagian ini, kemudian kita send data ini, daftar, kita klik, otomatis kita akan send data, kemudian data yang dikirim adalah register reducer.form. Nah, yang muncul adalah full name-nya kosong, email kosong, password kosong. Karena sekarang nilainya sudah diambil dari reducer yang kita miliki. Selanjutnya, kalau sekarang saya ingin merubah nilai dari nama lengkap, nah, itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena on input change, untuk merubah nilai dari reducer ini, kita belum menyediakan fungsinya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah nilai dari form reducer ini dari depan ini, on input change? Kurang lebih sama dengan set form di sini, hanya saja karena kita menggunakan Redux, kita akan menggunakan yang namanya dispatch. Caranya adalah kita buat const dispatch sama dengan use dispatch yang akan diimport dari React Redux. Nah, seperti ini. Jadi kita akan memanggil use dispatch untuk merubah value dari reducer kita. Nah, cara merubahnya adalah kita akan ke sini. Saya akan memberikan sampel yang sederhana dulu. Nah, saya akan merubah title di sini register page. Nah, register page ini akan saya rubah nilainya dengan mengirimkan dispatch, kemudian kita kirim objek. Nah, objek di sini yang wajib dikirim dari sebuah Redux adalah type. Kita harus menentukan dulu nih tipe dari dispatch-nya apa. Contoh, saya ingin merubah nilai dari title yang ini yang udah saya buat. Nah, saya akan buat set title.
Nah, nama di sini bebas. Cuman kalau kita ikuti standar, namanya kapital semuanya. Kemudian pemisah antar katanya kita buat underscore. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat type, kita kembali ke reducer kita di sini. Kita akan membuat sebuah action di sini untuk merubah. Contohnya, kita akan membuat if jika saya menemukan sebuah action dengan tipe set title. Nah, kalau saya menemukan action.type-nya set title, apa yang saya lakukan? Saya akan me-return, nah tidak lagi state yang di-return, tapi akan di-return sebuah objek baru. Pertama, kita copy dulu nilai dari state-nya. Maksudnya kita copy dulu nih semua nih. Ada form, ada title, ada description, kita copy dulu. Kemudian saya rubah khusus bagian title-nya saja. Saya rubah jadi apa? Jadinya register ganti title. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya menemukan action.type set title, saya akan merubah title-nya menjadi register ganti title. Kita simpan. Kemudian kita kembali ke index. Nah, jadi kalau saya melakukan sebuah klik input change di sini, apapun itu perubahannya, saya akan merubah title register page ini. Kita akan coba. Kita ketikkan satu huruf J contohnya. Nah, berubah dia jadi register ganti title. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk merubah sebuah reducer. Kita akan membuat sebuah action type di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah form yang dinamis seperti set form di sini? Caranya sama saja. Kita akan membuat di reducer ini action if lagi. Jika action .type. Nah, kalau saya menemukan action.type-nya set form. Nah, kalau tadi set title, kalau di sini set form saya buat. Nah, di set form ini kita akan me-return apa nih? Akan me-return objek baru juga sama seperti di atas. Cuman kita copy dulu nilai dari state lamanya. Kita copy dulu. Kemudian saya akan rubah formnya. Nah, karena formnya juga bernilai objek, nah kita akan lakukan hal yang sama seperti di sini nih. Kita soft deleting juga. Caranya adalah objek, kita copy dulu state.form. Nah, kita ambil dulu value lama dari state.form-nya. Kita copy dulu, kemudian kita akan rubah secara dinamis per masing-masing nilai di sini, full name, email, atau password. Nah, saya berikan nilai string. Katakan saya mau merubah di sini full name-nya aja. Nah, seperti ini. Kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan value yang dikirimkan dari depan. Nah, caranya adalah kita buat di sini action.input value contohnya. Kemudian ini biar dinamis, kita ganti menjadi action.input type contohnya. Nah, sekarang kita simpan. Sekarang kita memiliki nih set form. Nah, begitu kita masuk ke on input change, nah tidak lagi kita membuat set title, tapi kita ganti menjadi set form. Nah, kemudian selain type, untuk merubah form itu kita memerlukan dua parameter lagi, input type sama input value. Nah, kita tambahkan juga di sini, jangan cuma type, kita tambahkan di sini input type-nya. Nah, input type-nya apa? Full name kah, email kah, atau password? Itu dapat dari mana? Dari sini. Dari value di sini nih yang dikirimkan. Oke, kita dapat dari input. Kemudian selain input type, kita juga butuh yang namanya input value. Input value dapat dari mana? Dari value ini. Nah, kita buat value di sini. Oke, sudah kita simpan. Nah, sekarang kalau saya ingin merubah, sebelumnya kita coba send data dulu ya. Kita clear dulu, kita send datanya. Nah, ini masih kosong. Sekarang saya rubah nih untuk nama lengkap menjadi Prawito Hudoro. Nah, saya send daftar di sini. Wah, di sini akan terjadi pengulangan yang sangat banyak. Karena kita memanggil use effect. Nah, use effect di sini kita panggil kalau ada perubahan di register reducer, kita akan panggil terus use effect-nya. Nah, supaya ini tidak dipanggil berulang karena ini hanya dibutuhkan sekali, kita remove aja. Kita bisa remove dulu bagian use effect ini. Oke, kita simpan. Kita send lagi untuk bagian daftarnya. Kemudian kita munculin data yang dikirim. Kemudian kita send passwordnya.
seperti ini, kemudian kita klik daftar. Nah, sekarang muncul lagi nih value-nya. Oke, sekarang berarti kita sudah berhasil untuk merubah value dari reducer dengan cara mengirimkan dispatch. Nah, dispatch ini kita kirimkan sebuah objek. Nah, seperti ini, objek. Yang wajib ada adalah type. Type ini wajib dikirim untuk menentukan nih, yang mana yang akan kita rubah. Karena di sini saya mempunyai dua logic. Nah, kalau action type-nya set title akan merubah title. Kalau saya action type-nya set form, saya akan merubah form-nya. Dan sekarang kita sudah merubahnya di dispatch yang ini. Nah, sekarang saya ingin merapihkan proses perubahannya dengan menggunakan action creator. Jadi saya akan membuat sebuah action terpisah khusus untuk merubah hal-hal seperti ini. Nah, caranya kita akan masuk ke folder Redux, kita akan membuat sebuah file baru bernama action.js.